Baik, silakan siapa yang membuka dengan nyanyi dan doa. Shalom buat kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bernyanyi dan memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku NT nomor 223, Sembah Tuhan ayat 1 sampai ayat 2. Ku sembah Tuhan. Lalu kita. Alkitab yang menyapa kita pada pagi hari ini untuk memulai perkuliahan diambil dari Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 sampai 12. Roma pasal yang ke-10 ayat 11 sampai 12 saya akan membacakan untuk kita semua. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepada-Nya. Kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan ibadah hari ini. Kami pada kita berkumpul pada Allah dan kami berkati Tuhan dosa kita yang kesabaran dan kesabaran kepada kami dan juga pada rumah berkat kami mahasiswa berikan kami kerendahan hati agar bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, baik. Hari ini kita akan masuk pada bacaan yang terakhir untuk kelompok 5. Sebelumnya saya sekedar mengingatkan bahwa minggu depan kita sudah masuk pada pembahasan materi kelompok 1 dengan judul peran dan fungsi persekutuan gereja-gereja di Indonesia membangun keesaan gereja. Dan hari ini supaya dikirim maksimal sampai pukul 18.00 WIB. Itu sekedar mengingatkan. Dan untuk kelompok 2 juga supaya mempersiapkan diri dengan judul membangun Sinode Am gereja-gereja di Sumatera Utara. Oke, hari ini kita akan mendengar dari kelompok terakhir, Saudara Ray Mundo, Risma, Sadrak, Tiolina, Vera, Wika, dan Yesi. Sebelumnya saya akan panggil absen kita pertemuan yang ke-12. Aigren, Alda, Amos, Bernhard, Bobby, Dina, Elizabeth, Fitness, Branheit, Francie, Gilbert, Hotman, Hotni, Emmanuel, Jessica, Joshua, Juangga, Christine, Lydia, Melissa, Melda,
Novayanti, Nurkita, Ranto, Raimundo, Risma, Sadrak, Tiolina. Sakit apa dia? Belumnya tidur di rumah sakit juga sih, tapi kalau sakitnya Dia surat permisinya ada. dari Selasa kemarin Pak sudah sakit. Dia nggak ada di grup ya? Ada di grup kita dia. Di mana apanya? Namanya di grup nggak ada nama dia. Ini grup 4B. Nggak ada nama dia di sini. Ada nama dia di grup? Tidak ada kan? Tidak ada nama. Hah? Ya. Suhombing. Di saya nggak ada. Yang ekor 8351. Kalian kalau ganti nomor, tulis nama kalian di situ biar kelihatan. Tiolina Suhombing. Banyak kali nomornya. Ekor berapa tadi yang saya bilang? 8351 Pak. Jadi yang lain sudah out itu ya. Banyak kali nomornya, ada 1, 2, 3, 4. Memang mahasiswa ini sering ganti-ganti nomor. Karena mungkin cari paket yang murah kan. Tapi nggak digantinya, nggak buat nama-namanya gitu. Di mana dia kirim? Ada dia kirim apanya? Ya, tapi nggak berguna karena dia nggak hadir. Ya. Nantilah saya bicara dengan dia. Oke, Vera, Wika, yes ya. Oke, silakan. Melaporkan mulai dari si Risma ya. Raimundo. Oke, silakan Raimundo. Laporan baca yang terakhir yaitu gerakan komunis di Indonesia. Jadi sekilas tinjauan yang kita lihat dari gerakan komunis di Indonesia ini memiliki suatu pencapaian yaitu keesaan dan juga dalam kurun waktu dalam 100 tahun terakhir ini memiliki batasan waktu sekitar 40 tahun, yaitu berdirinya pada didirikan sejak yaitu ZC tahun 1906 hingga 1984. Nah, juga ada dasar dari tujuan keesaan. Yang pertama itu dasar tujuan dari keesaan ZCD. Nah, jadi tujuan ini
tidak lepas dari gereja dan bernegara, atau gereja dan negara gitu. Nah, GC ini mengusahakan kebersamaan Kristen atau kebersamaan Kristen yang diarahkan kepada usaha bersama yang bahwasanya yang dijadikan dasar keesaan gitu. Nah, jadi dasar dan tujuan GC ini memiliki hakikat gereja yang melindungi dan juga membela, bahwasanya hakikat gereja ini melindungi dan membela kehidupan dalam membela dan melindungi kehidupan pekabaran Injil dan gereja-gereja muda di hadapan pemerintahan atau terhadap pihak-pihak negara gitu. Nah, dan juga diusahakan oleh dari NZB sampai didirikannya yaitu JC. Nah, maka dari dasar dan tujuan CSPJ ini memiliki dasar dan tujuan yang dianut oleh Persatuan Siswa Kristen yang di dalam CSPJ, tetapi memiliki moto gerakan Persatuan Mahasiswa Kristen ini menjadi moto dari WSCF gitu. Nah, jadi motonya itu adalah Ut Omnes Unum Sin, terambil dari Yohanes 17 ayat yang ke-21. Nah, ini menjadi suatu pemahaman teologis yang mendalam terhadap dasar dan tujuan CSPJ. Nah, juga ada dasar dan tujuan dari GI yang terbentuknya dari semangat atau dorongan oleh amanat yang terkandung dari moto organisasi dari CSPJ ini, yaitu Omnes Unum Sin. Nah, jadi ada juga secara konkret atau secara jelas bahwasanya rumusan-rumusan dari ADDGI ini memiliki pernyataan bahwasanya mengapa DGI ini didirikan. Nah, yang pertama itu memiliki kesaksian tidak kudus bahwa orang-orang yang terjadi itu merupakan suatu sidang menjadi tubuh Kristus. Nah, yang kedua itu adalah memiliki pengakuan iman rasuli yang mengatakan bahwa orang-orang terjadi itu merupakan gereja yang esa atau gereja yang esa, kudus dan am. Dan ketiga adalah panggilan Tuhan Yesus supaya menjadi satu juga, terambil dari Yohanes 17 ayat 21. Nah, dan juga ada pencapaian dan tujuan dari keesaan. Nah, sebelum masuk pencapaian dan tujuan pasti memiliki suatu hambatan dari tujuan tersebut. Nah, jadi pencapaian dan tujuan ini tujuan ini terpilih bahwasanya dirumuskan dalam pasal tertentu yang ada di ADDGI, bahwasanya pasal yang mengusahakan dan pelayanan keesaan di antara gereja-gereja yang ada di Indonesia. Tapi memiliki suatu hambatan pencapaian dalam suatu tujuan dari keesaan tersebut. Nah, ada juga memiliki hambatan dari dalam, tapi ada juga hambatan dari luar. Tetapi hambatan dari dalam ini yaitu anggota jemaat belum terlihat. Nah, bahwasanya anggota jemaat yang belum terlihat ini artinya sejak terbentuknya DGI, gereja-gereja yang sudah menyibukkan dirinya untuk mencari atau membuat pemahaman teologis dari dasar-dasar dari keesaan gereja tersebut. Nah, yang kedua yaitu masalah kesukuan yang masih berpengaruh. Nah, bahwasanya nampaknya anggota-anggota gereja atau jemaat-jemaat gereja yang ada di Indonesia ini yang sudah menjadi anggota DGI pasti memiliki bahwasanya anggota atau jemaat-jemaat yang ada di situ memiliki adanya masih terikat dari kesukuan. Nah, dan juga sikap introvert yang masih nampak. Nah, jadi berhubungan sikap introvert ini berhubungan dengan sikap introvert masih nampak dan juga masih ada kaitannya dengan masalah suku yang masih berpengaruh. Nah, jadi sifat introvert ini masih banyak ke gereja-gereja di Indonesia bersifat introvert atau istilahnya tertutup karena memiliki dalam terkaitan dengan agama atau suku-suku mereka yang ada di Indonesia atau di gereja-gereja tersebut. Nah, dan juga pemikiran apa yang aku terima. Nah, bahwasanya hubungan dia ini yang berkaitan dengan sifat introvert dan juga masih kaitan dengan masalah suku yang masih berpengaruh. Nah, jadi pemikiran apa yang aku terima ini berkaitan dengan sifat introvert banyak di gereja-gereja Indonesia, tetapi bahwasannya dikemukakan bahwa masih
ada beberapa gereja berpikiran bahwasanya apa yang aku terima. Nah, itu yang menjadi hambatan dari dalam, dan juga adanya hambatan yang dari luar itu pengaruh pemikiran teologis. Nah, bahwasanya pemikiran teologis ini sifat introvert yang dari gereja Indonesia berpengaruh, bahwasanya ada yang diwarisi dari pemikiran dari masa-masa lampau gitu. Dan juga pengaruh hubungan gereja di luar negeri. Nah, bahwasanya pengaruh gereja di luar negeri ini ada hubungannya kerjasama dari gereja-gereja di Indonesia dengan di luar negeri, dan supaya menjadi erat atau mesra ketika mereka melakukan hubungan gereja di Indonesia dan gereja di luar negeri. Nah, tetapi ada juga pengaruh wadah ekumenis. Nah, jadi banyak ekumenis yang berpengaruh atau yang memiliki sampingan, yaitu WCC. Nah, sebenarnya wadah-wadah ini berupa yang bersifat internasional. Nah, dan juga adanya pengaruh kebersamaan, bahwasanya kebersamaan antara gereja di Indonesia dan juga gereja di luar negeri memiliki kebersamaan yang menjadi membuat mereka itu menjadi erat dan harmonis dalam memiliki suatu hubungan, bahwasanya adanya ADDG ini. Nah, dan juga adanya penyediaan tembok-tembok pemisah. Nah, jadi pemahaman teologis mengenai hakikat gereja itu sendiri harus dipikirkan dengan penyediaan tembok-tembok pemisah. Jadi di hambatan dari luar ini adanya penyediaan tembok-tembok pemisah atau meruntuhkan tembok-tembok pemisah dari antara hambatan dari luar. Nah, dan juga adanya penciptaan forum komunikasi. Nah, jadi usaha yang pertama itu merupakan menciptakan kelompok-kelompok teologi, dan baik itu dari gereja maupun dari organisasi Kristen yang ada di forum-forum komunikasi tersebut. Nah, tapi ada juga masa depan dari gereja, masa depan gerakan ekumenis di Indonesia. Nah, itu pada tahun 1950. Nah, gerakan ekumenis di Indonesia telah mencapai suatu hasil yang menggembirakan. Nah, karena telah dapat membentuknya DGI, bahwasanya selaku wadah yang efektif dari pencapaian keesaan di gereja-gereja di Indonesia. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan dari poin-poin penting yang saya baca, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Lanjut ke Saudara Risma. Terima kasih untuk kesempatannya, Pak. Jadi pada pagi hari ini kita akan menguraikan tinjauan dasar dan tujuan keesaan hingga masa depan gerakan ekonomi ekumenis di Indonesia. Yang pertama perlu kita ketahui bahwasanya topik pembahasan kita pada minggu lalu kita membahas bagaimana perjalanan umat Kristen di Indonesia itu berjalan, yaitu sekitar memiliki cukup waktu yang panjang, yaitu sekitar 100 tahun. Nah, tidak terlebih di dalam upaya NIZP ini yaitu mencari hubungan bahkan kerjasama antar umat Injil di Indonesia. Namun kita membatasi pembahasan kita pada hari ini, yaitu kita hanya membahas sekitar 40 tahun yang 4 tahun ini, yaitu sekitar yang dari didirikannya Zenting Konsulat, yaitu tahun 1906 sampai 1944. Jadi DGI yang merupakan sebuah sarana wadah di mana pencapaian untuk tujuan pencarian keesaan ini. Kemudian kita harus mengetahui juga bahwasanya upaya keesaan oleh gereja di Indonesia ini merupakan suatu pencarian bahkan penghayatan untuk menjalankan tugas dan misioner. Seperti itu. Kemudian kita harus mengetahui juga teman-teman ada tujuan dan dasar dan tujuan keesaan. Nah, di sini membahas tentang pada masa lampau, yaitu ada 3 yang perlu kita ketahui pada masa lampau. Yang pertama, Zenting Konsulat atau ZC, di mana Zenting Konsulat ini hendak mengusahakan kebersamaan Kristenan, yaitu mengupayakan pekabaran bahkan gereja-gereja muda yang baru dibangun. Nah, di sini ia memiliki dasarnya itu adalah memiliki hakikat gereja itu dalam hubungan dengan negara, seperti itu. Jadi tujuan ZC ini adalah yaitu melindungi dan mendukung gereja-gereja bahkan pekabaran Indonesia. Nah, kemudian ada CSPJ, yaitu merupakan Christian Zong Vrouwen Federatie,
pada Yohanes 17 ayat 21. Mereka memiliki pedoman ini dan memiliki sikap bahkan pemikiran teologis di mana mereka menafsirkan bahwasanya kita ini memiliki tugas panggilan bersama, di mana tugas panggilan untuk menghadirkan pelayanan bahkan keesaan untuk tugas-tugas para misioner. Jadi moto ini juga memiliki motivasi yang tinggi bagi pelayan untuk menyemangati bahkan mendorong untuk gereja-gereja Indonesia mencari keesaan. Kemudian yang terakhir adalah dewan gereja-gereja Indonesia, di mana ia memiliki sepahaman tentang teologis dengan persekutuan Kristen mahasiswa. Alasannya adalah yang pertama, Alkitab merupakan saksi bagi orang-orang percaya di mana di dalam Kristus itu kita adalah satu tubuh. Di dalam dalam Efesus 1 ayat 23. Kemudian alasan yang kedua, mengapa mereka memiliki pemahaman yang sama dengan persekutuan mahasiswa? Karena mereka berpikir bahwa pengakuan iman merupakan suatu persekutuan orang percaya, di mana gereja yang merupakan gereja persekutuan yang kudus dan am. Kemudian yang ketiga adalah mereka berpendapat bahwasanya panggilan Yesus Kristus itu adalah tujuan yang satu. Nah, kemudian kita masuk pencapaian tujuan keesaan. Jadi di dalam tujuan pencapaian keesaan ini bukan hanya berbicara tentang hubungan gereja Indonesia dengan Indonesia saja, melainkan juga ingin pencapaian tujuan keesaan bagi luar negeri seperti itu. Namun ada saja hambatan-hambatan yang dialami oleh para misioner itu. Ada eksternal bahkan internal. Yang pertama ada internal, yang anggota jemaat yang belum cukup terlibat. Dalam artian di sini adalah tidak semua ternyata pemahaman teologis itu dibagi-bagikan oleh seluruh jemaat seperti itu. Kemudian yang kedua, masalah sukuan masih berpengaruh. Nah, kita mengetahui bahwa saya di dalam DGI itu memiliki anggota yang salah satunya adalah gereja suku seperti itu. Nah, yang kita ketahui gereja suku ini mengkotakkan hanya sekedar hadirnya saja. Mereka tidak membuka diri bagi orang luar, sehingga ini merupakan penghambat di dalam tujuan dari pencapaian keesaan ini. Kemudian juga kita harus mengetahui bahwasanya gereja suku ini dominan juga memiliki sikap yang konservatif atau pemikiran-pemikiran yang masih primitif, bahkan kolot seperti itu. Kemudian ada sikap introvert. Kita tahu bahwasanya sikap introvert ini adalah sikap yang menutup diri, bahkan sibuk dengan dirinya sendiri, dalam arti sama dengan masalah kesukuan tadi yang menjadi penghambat bagi pencapaian tujuan keesaan. Kemudian ada pengaruh pemikiran apa yang diterima. Nah, jadi di dalam kalimat ini, apa yang diterima ini sering diucapkan dari beberapa pihak, terutama dalam pemimpin gereja yang menyatakan juga dalam maksud keuntungan apa yang akan mereka terima. Namun di dalam pemimpin gereja harus memberi diri. Memberi diri ini artinya adalah memberi tanpa batas seperti itu. Apa yang berada dalam dirinya itulah yang akan diberinya. Kemudian kita harus mengetahui bahwasanya pemimpin gereja itu juga harus mampu, bahkan harus bisa menerima teologi-teologi dari luar yang lain seperti itu, seperti nyanyian orang lain, liturgi gereja lain, bahkan tata gereja yang lain. Kemudian kita masuk dalam ada hambatan eksternal, yaitu hambatan dari luar. Yang pertama, pengaruh pemikiran teologis. Nah, teman-teman, jadi ada hambatan yang dari luar, yaitu pemikiran teologis. Salah satu contohnya yaitu adalah pemahaman pietisme, di mana yang kita ketahui adalah pemahaman pietisme adalah orang-orang yang saleh. Jadi mereka ini enggan sekali untuk membuka diri, karena apa? DGI ini kan dia secara luas seperti itu, bahkan politik pun mereka juga ikut. Nah, inilah salah satu penghambat daripada pencapaian kegiatan itu, karena mereka tidak ingin berikut campur dalam dunia politik ini seperti itu. Kemudian pengaruh hubungan gereja dengan gereja luar negeri. Nah, sebelum kemerdekaan Indonesia, gereja-gereja di Indonesia ini merasakan begitu banyaknya penderitaan bahkan kesulitan, sehingga masuknya pekabaran dari luar membantu gereja. Bahkan namun hanya saja di dalam hubungan gereja dari luar negeri ini ternyata membuat mereka lebih nyaman
nyaman seperti itu. Artinya di dalam antara gereja Indonesia dengan luar negeri lebih erat daripada hubungan gereja antara Indonesia dengan Indonesia seperti itu. Kemudian ada pengaruh pada ekumenis lain. Ternyata bukan hanya satu atau dua saja ekumenis lain. Ternyata banyak lembaga atau organisasi lainnya seperti WCC bahkan ICCC gitu. Kemudian ada pengaruh tantangan bersama. Nah, dalam arti pengaruh tantangan bersama, di sini juga sama dengan keadaan di mana gereja-gereja sebelum kemerdekaan mereka bekerja sama untuk selalu memperjuangkan hak mereka sebagai gereja. Kemudian setelah kemerdekaan semua terasa tentram bahkan aman. Disitulah gereja-gereja Indonesia merasa menjadi individualisme seperti itu. Mereka tidak mau bekerja sama lagi, bahkan mementingkan diri mereka sendiri. Itu termasuk adalah hambatan dari eksternal. Nah teman-teman, dalam hambatan eksternal bahkan internal tadi, tentunya kita harus perlu adanya usaha penanggulangan hambatan tersebut. Nah, yang pertama yaitu harus ada pemahaman teologis tentang keesaan. Jadi maksudnya adalah pemahaman teologis mengenai hakikat gereja keesaan itu harus diberitakan secara merata bahkan mendalam. Merata artinya seluruh gereja-gereja harus menerima pemahaman teologis itu, dan secara mendalam bukan hanya sekedar memberitakan, bahkan untuk mewujud nyatakan atau melakukannya. Kemudian adanya harus ditiadakan peniadaan tembok-tembok pemisah. Nah, apa itu tembok-tembok pemisah? Dalam gereja-gereja Indonesia ini ada pun tembok-tembok pemisah itu seperti kesukuan tadi atau konvensi yang berbeda, tata gereja bahkan sejarah yang berbeda. Itulah yang harus dipisahkan atau harus diratakan bahwasanya kita tuh harus saling bisa menerima seperti itu. Kemudian memantapkan hidup dalam sejarah bersama. Kemudian yang artinya adalah pemantapan tersebut memperoleh, meskipun ada gereja yang menerima bantuan dari luar negeri. Nah, ini harus secara merata juga, harus semua gereja juga harus menerima dari luar negeri itu seperti itu. Nah, di dalam usaha penanggulangan hambatan-hambatan tadi, sekarang kita masuk ke usaha langkah-langkah yang konkret. Artinya harus ada kerja yang nyata seperti itu. Yang pertama adalah peningkatan pertukaran personal gerejawi, di mana gereja-gereja harus mau bertukar tenaga pengajar, bahkan mahasiswa teologi. Supaya apa? Supaya peranan untuk meningkatkan mutu bahkan kualitas misioner-misioner tersebut. Kita kan tahu bahwasanya berbeda gereja berbeda pula lah ajaran seperti itu. Jadi ini harus kita lakukan supaya meningkatkan mutu kebutuhan misioner-misioner tersebut. Kemudian peningkatan kunjungan antar gereja. Supaya apa? Supaya gereja-gereja lebih saling mengenal satu sama yang lain seperti itu. Bahkan mereka mendalami bahkan menumbuhkan rasa kesadaran diri mereka untuk saling mencintai satu sama lain. Kemudian adanya penciptaan forum komunikasi, di mana tidak bolehnya putus komunikasi antara gereja satu dengan yang lain, supaya terciptanya komunikasi yang baik. Supaya apa? Supaya mengetahui selak-beluknya seluruh informasi yang ada, bahkan apa yang sedang terjadi, sehingga gereja boleh mengenal bahkan memperoleh informasi. Kemudian menyusun buku sejarah yang baru. Di sini menyusun buku sejarah gereja yang baru penting karena apa? Dalam penyusunan ini sejarah setiap gereja itu merupakan bagian yang tidak boleh terpisahkan dari gereja-gereja. Bahkan di dalam sejarah itu tidak boleh terlupakan seperti itu. Karena penghayatan sejarah gereja yang satu dari gereja yang Kristen itu merupakan suatu pencapaian tujuan yang esa di Indonesia. Kemudian meninjau kembali hubungan dengan gereja di luar negeri. Nah, seperti yang tadi ada hambatan bahkan penanggulangan tadi, yang dimana semisalnya gereja-gereja Indonesia memiliki hubungan di antara luar negeri, bukan hanya sekedar satu gereja itu saja, melainkan boleh secara merata dan tidak berpihak dengan di luar negeri. Mengapa harus semua itu merata? Supaya terjalinnya hubungan ekumenis yang dewasa. Karena semua gereja-gereja di Indonesia ini tentunya mereka
saling membutuhkan, bahkan harus saling melengkapi seperti itu. Kemudian kita masuk bagaimana masa depan gerakan ekumenis di Indonesia. Nah, teman-teman, kita harus mengetahui pada tahun 1950 gerakan ekumenis di Indonesia ini sudah mencapai bisa dibilang sangat cukup memuaskan, karena membentuk DGI ini menjadi suatu wadah seperti itu untuk mencapai keesaan di Indonesia. Meskipun kita mengetahui masih banyak gereja-gereja yang bersifat pesimis untuk mencapai keesaan ini, namun ada juga gereja yang tetap optimis bahwasanya tujuan keesaan gereja ini harus tetap dilakukan. Supaya apa? Supaya tercapainya cita-cita gereja Indonesia. Dan perlu kita ketahui juga bahwasanya dalam bahwa masa depan gerakan ekumenis di Indonesia tetap akan cerah. Artinya ini akan tetap menghasilkan buah yang baik dari tujuan DGI tersebut. Gereja-gereja di Indonesia juga percaya bahwasanya akan mencapai cita-cita itu. Nah, dengan cara cita-cita itu di masa lalu yaitu harus memperbaharui, membangun bahkan mempersatukan gereja dengan kemandirian di bidang-bidang teologi. Demikianlah yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Sebelum saya lanjutkan, saya sekaligus mengikuti seminar IAKN ya. Karena nanti sore saya akan menjadi pembicara di sana. Saya dengar, tapi juga saya dengar proses yang terjadi di sini. Saya hanya dengar supaya saya tahu progres yang terjadi di sana. Supaya nanti dalam ceramah saya pun bisa bersambung. Online memang. Sehingga nanti kelas sore saya pindah ke masuk jam 2 kan. Akhirnya masuk jam 4 nanti mereka. Jadi mohon maaf ya, saya sedang mendengar ini, lalu saya mendengar kalian. Bukan berarti saya tidak mendengar semuanya, saya dengar semua ya. Meskipun saya di sini, saya di sini ya. Maaf ya, karena ini tiba-tiba diberikan tugas ini. Saya mewakili gereja GKPA, mewakili unsur pimpinan untuk memberikan masukan terhadap visi misi IAKN, Prodi Fakultas Teologi, dan revisi kurikulum mereka, dan bagaimana gereja memberi sumbangan terhadap dua hal, visi dan revisi kurikulum. Jadi makanya saya sekaligus mendengar, supaya saya dengar ada pembicara dari Dr. Daniel Ronda dari UPSW. Kalau pernah kalian dengar Dr. Daniel Ronda, itu penulis terkenal, dia akan berbicara yang pertama, baru kedua nanti dari alumni, baru dari ketiga dari user, pengguna dari GKPA, mewakili gereja-gereja lain. Oke, silakan, Sadrak. Ya, baik. Pada pembahasan kali ini itu kita membahas tentang dasar tujuan keesaan, di mana dasar tujuan keesaan ini yang ada di ZC, CSPJ dan DGI, yang dimana dasar dan tujuan ZC apabila kita lihat dengan seksama akan nyatalah bahwasanya dasar dari pendirian ZC tidak lepas dari dasar keesaan. Kemudian dasar tujuan CSPJ dalam hal ini sudah memperlihatkan pemahaman keesaan yang mendalam, di mana motonya yang sudah disampaikan oleh teman-teman kami tadi, yaitu Komisi yang berlandaskan dasar dari kitab Yohanes 17 ayat 21. Kemudian DGI juga dalam dasar dan tujuan ini disemangati oleh amanat yang terdukung dari moto organisasi tadi, yaitu Komisi. Kemudian dalam pencapaian tujuan keesaan ini di Indonesia bukanlah perkara yang mudah dan gampang, sebab menuju ke arah sana gereja-gereja Indonesia harus berjuang dengan serius dan penuh dengan keterbukaan, kejujuran, kerendahan hati dan pengorbanan. Nah, maka dari itu ada beberapa hambatan yang dialami oleh pencapaian tujuan keesaan ini, itu hambatan dari dalam dan juga dari luar. Yang hambatan dari dalam ialah yang pertama, anggota jemaat itu belum cukup terlibat dalam hal ini, yang dimana gereja masih menyibukkan diri dalam pemahaman teologis mengenai dasar-dasar bagi keesaan gereja. Kemudian yang berikutnya masalah kesukaan masih berpengaruh, yang dimana banyak lembaga pekabaran Injil di masa lampau yang khususnya di
bekerja di lingkungan suka tertentu, yang dimana melakukan pekerjaan sehari di tempat-tempat tertentu yang disukainya. Kemudian sikap introvert masih terlihat, yang dimana sikap introvert ini masih banyak gereja Indonesia yang bersikap demikian dan mementingkan dirinya sendiri. Kemudian juga pengaruh pemikiran yang dimana apa yang akan kuterima, yang dimana dimasukkan di sini apa yang akan kuterima apabila kita berada dengan seorang pemimpin. Banyak sekali pemimpin justru di gereja-gereja kita di Indonesia ini justru memikirkan apa yang akan kuterima apabila akan melakukan sesuatu, bukan apa yang akan kulakukan, tanpa memikirkan apa yang akan kudapatkan. Kemudian juga kita bisa melihat hambatan dari dua itu. Yang pertama, yang dimana pengaruh pemikiran teologis. Di sini pengaruh pemikiran ini ialah dari para pekabar Injil yang menganut paham pietisme. Kemudian juga pengaruh hubungan dengan gereja luar negeri, yang dimana pada masa pendudukan Jepang hubungan dan kerjasama gereja-gereja di Indonesia atau badan-badan lembaga di gereja Indonesia menjadi putus. Kemudian juga wadah komunis lain, di mana wadah komunis lain ini sebenarnya wadah-wadah komunis yang dapat dijadikan tempat penempatan penghayatan yang lebih efektif. Kemudian juga pengaruh tantangan bersama, yang dimana adanya tantangan bersama dari gereja-gereja yang membangkitkan semangat bagi mereka untuk hidup dalam kebersamaan. Kemudian juga dalam usaha penanggulangan hambatan ini ada beberapa poin. Yang pertama, pemahaman teologis tentang keesaan. Kemudian yang kedua, peniadaan tembok-tembok pemisah. Kemudian yang ketiga, menetapkan hidup dalam sejarah bersama. Kemudian juga pengusahaan langkah-langkah konkret. Kemudian yang kelima, peningkatan pertukaran personel gerejawi, yang dimana dalam hal ini ialah meningkatkan pertukaran tenaga utusan gerejawi antar gereja Indonesia. Kemudian yang ketujuh, peningkatan kunjungan antar gereja, dan yang kedelapan, penciptaan forum komunikasi, yang dimana dimaksud di sini yang pertama, menciptakan dan memupuk kelompok-kelompok teologi di gereja-gereja maupun organisasi. Kemudian juga yang kedua, meningkatkan praktek-praktek keesaan melalui gerakan-gerakan ekumenis yang berada di dalam dan di luar gereja. Kemudian kita masuk pada masa depan gerakan ekumenis Indonesia, seperti yang disampaikan oleh beberapa teman kami tadi. Pada tahun 1990, gerakan ekumenis Indonesia telah mencapai hasil yang sangat menggembirakan karena telah mendapat membentuk TGI selaku wadah yang mengefektifkan pencapaian keesaan gereja di Indonesia. Yang dimana kenyataan seperti ini dikemukakan kadang menimbulkan perasaan pesimis di dalam pencapaian tujuan dari DGI itu sendiri. Yang dimana DGI sendiri pun mempunyai keyakinan bahwa masa depan gerakan ekumenis di Indonesia tetaplah cerah dan akan menghasilkan apa yang menjadi tujuan dari DGI tersebut. Kemudian maka dari itu pada tahun 1984 yang bertempat di Ambon, bahwa sidang raya ke-10 DGI akan menghasilkan sesuatu yang penting dan lebih maju dengan pembentukan satu gereja Kristen dan Esa, yang dimana DGI ini yang telah memulai, maka juga ialah yang akan menyelesaikan. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, lanjut kepada Yolina. Oh tadi satunya, Vera. Saya akan memaparkan hasil dari laporan bagi saya tentang sekilas hijauan yang diambil dari gerakan ekumenis di Indonesia dari halaman 121 sampai dengan 145. Mana dari uraian-uraian sebelumnya pun nampak bahwa pengembaraan umat Kristen di Indonesia di dalam mencapai keesaan, ia telah melalui jalan yang dapat dikatakan ini adalah jalan yang cukup panjang. Mengapa dikatakan demikian? Sebab dapat dilihat juga dengan kaitannya dalam upaya adanya EPZD yang dalam pencarian hubungan dan kerjasama antara para pekabaran Injil yang bekerja di Indonesia. Di dalam tinjauan inilah akan hanya dikemukakan beberapa hal yang berhubungan dengan pencarian keesaan pada waktu yang cukup panjang tadi. Yang pertama adalah tentang dasar dan tujuan, di mana ini berhubungan dengan perkembangan yang ada dari usaha keesaan yang satu kepada keesaan yang lainnya juga. Dibahas pula 3 perkembangan di masa lampau dengan JC yang mengusahakan kebersamaan Kristen yang diarahkan kepada usaha-usaha bersama. Kemudian juga tujuan dari hal ini adalah untuk melindungi dan membela kedudukan dan kepentingan dari usaha pekabaran Injil dan gereja muda terhadap pemerintah. Kemudian ada juga persatuan mahasiswa Kristen, dalam hal ini juga dikatakan CSPJ, yang memperlihatkan pemahaman keesaan yang mendalami suatu mutu utomes unisi
dengan menaikkan tugas panggilan untuk menghadirkan pelayanan keesaan. Jadi mutu tadi ini pun itu mendorong terbentuknya suatu DKI yang disemangati oleh pemahaman dan sifat teologis dari organisasi tersebut. Kemudian hal yang berhubungan dengan pencapaian keesaan lainnya adalah tentang pencapaian tujuan keesaan. Jadi pencapaian tujuan keesaan di Indonesia ini bukanlah suatu hal yang mudah, apalagi suatu hal yang murah. Sebab menuju ke arah sana pun gereja-gereja di Indonesia mereka harus berjuang dengan serius dan juga dengan penuh keterbukaan, dengan penuh kejujuran, adanya kerendahan hati dan bahkan ada juga suatu pengorbanan. Jadi untuk mencapai hal-hal tersebut tadi pastilah ada suatu hambatan, baik itu hambatan yang dari dalam ataupun juga hambatan yang dari luar. Sebagaimana contohnya hambatan di dalam adalah anggota-anggota jemaat yang belum cukup terlibat. Kemudian juga hambatan selanjutnya ada juga tentang masalah-masalah kesukuan yang masih berpengaruh dan juga karena masalah kesukuan ini menampakkan sikap-sikap yang introvert dan juga adanya pengaruh pemikiran apa yang telah diterima. Ini adalah suatu hambatan dari dalam. Dan kemudian jika membahas tentang hambatan dari luar, ada juga tentang pengaruh pemikiran teologis. Kemudian ada juga pengaruh hubungan dengan gereja luar negeri dan wadah-wadah ekumenis lain, yang dimana seperti contoh adalah ICC yang ini mengurangi kegairahan gereja di Indonesia dalam pencapaian tujuan keesaan melalui DKI. Kemudian hambatan dari luar yang terakhir adalah adanya pengaruh tantangan bersama. Jadi dalam hal menanggapi hambatan-hambatan tadi, ada juga usaha bagaimana penanggulangan dari hambatan tersebut. Yang pertama adalah pemahaman teologis tentang suatu keesaan. Dengan soal pokok yang harus dibumuli tentang hal ini adalah mengenai bagaimana sebenarnya hakikat gereja tersebut yang bukan bersifat lebih merata, tetapi gereja seharusnya lebih bersifat mendalam. Kemudian juga usaha penanggulangan hambatan lainnya adalah pengusahaan langkah-langkah konkret, yang dimana artinya meningkatkan pertukaran tenaga utusan gerejawi, baik dari kuantitasnya ataupun juga kualitasnya. Kemudian melakukan beberapa kunjungan gereja agar dapat saling mengenal, sehingga dari kunjungan-kunjungan ini, inilah yang akan menumbuhkan perasaan dan kesadaran untuk saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Kemudian usaha dalam penanggulangan hambatan-hambatan yang terakhir adalah penciptaan forum komunikasi. Kita mengetahui bahwa komunikasi adalah sesuatu hal yang sangat penting. Maka menciptakan dan memupuk kelompok teologi dalam hubungannya dengan penghayatan praktis hidup dan bekerja bersama, yang semuanya itu dapat dijadikan daya dorong bagi suatu pencapaian tujuan keesaan di Indonesia. Kemudian poin terakhir yang akan kita bahas di sini adalah tentang bagaimana masa depan gerakan ekumenis di Indonesia. Jadi pada tahun 1950 gerakan ini sudah dinyatakan mencapai hasil yang sangat menggembirakan. Maka gerakan ekumenis di Indonesia tetaplah menjadi cerah dan akan menghasilkan apa yang menjadi tujuan dari DKI. Keyakinan tersebut ini pun akan bertambah besar mengingat gereja di Indonesia di tengah adanya kelemahannya dan juga di tengah adanya kekuatannya, ia membangun suatu tekad untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita luhurnya. Berikrar juga untuk meningkatkan upaya dan mencapai cita-cita luhur dalam mencapai arah-arah yang baru, yakni memperbaharui, membangun, mempersatukan gereja dengan kemandirian di bidang-bidang teologi, budaya ataupun juga dana. Demikian yang dapat saya paparkan dari hasil laporan baca saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak dosen. Lanjut kepada Wika. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melaporkan beberapa poin penting dari hasil buku yang telah saya baca, yaitu sekilas tinjauan dari buku Gerakan Ekumenis di Indonesia. Penulis buku adalah Chris Hartono. Jadi dari uraian sebelumnya telah kita ketahui secara historis bahwasannya pengembaraan umat Kristen ini untuk mencapai keesaan sudah cukup panjang, yakni mengarungi waktu dalam waktu 100 tahun seperti itu. Tapi dalam tinjauan ini yang akan dibahas hanya beberapa poin saja, yakni sekitar 40 tahun terakhir. Dan dalam laporan baca ini saya membagikan laporan baca saya menjadi 3 bagian. Yang pertama dasar dan tujuan keesaan, yang kedua tentang pencapaian tujuan keesaan, dan yang ketiga
mengenai masa depan gerakan ekumenis di Indonesia. Jadi kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu dasar dan tujuan keesaan. Pada dasar dan tujuan keesaan ini akan dibahas 3 dasar, yaitu yang pertama adalah diawali dengan JC. Jadi dasar dari pembentukan JC ini tidak terlepas dari antara hubungan antara gereja dan juga negara. Dalam artian JC ini didasari oleh hubungan dengan antara gereja dengan negara, sehingga yang menjadi tujuannya adalah melindungi badan-badan pekabar dan gereja-gereja muda dari pihak negara itu sendiri. Dan yang kedua adalah CSFJ. CSFJ ini adalah organisasi yang berisikan persatuan daripada mahasiswa, yang menjadi motonya sama dengan moto WSFC, yaitu berbunyi Ut Omnes Unum Sin, yang dilandasi ayat Alkitab dari Yohanes 17 ayat 21. Sehingga dari pemahaman tersebut dapat kita lihat bahwasanya dasar dan tujuan berdirinya CSFJ ini adalah amanat Kristus, yakni tugas panggilan gerejawi. Dan yang ketiga adalah terbentuknya DGI. Adapun dasar daripada pembentukan DGI ini hampir sama dengan moto CSFJ tadi, dan yang menjadi tujuannya adalah pembentukan gereja yang esa di Indonesia. Selanjutnya pada poin yang kedua, yaitu pencapaian tujuan keesaan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya tujuan daripada DGI ini adalah pembentukan atau mengantar gereja-gereja di Indonesia menuju keesaannya. Dan tidak dapat kita pungkiri bahwasanya dalam mencapai keesaan pasti banyaklah hambatan-hambatan yang dialami oleh gereja-gereja di Indonesia. Dan hambatan-hambatan itu bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah hambatan dari dalam, dan yang kedua adalah hambatan dari luar. Adapun hambatan dari dalam, yang pertama adalah sifat anggota jemaat yang belum cukup terlibat seperti itu. Jadi masih banyak anggota-anggota jemaat yang belum memiliki pemahaman-pemahaman teologis mengenai keesaan ini, sehingga keterlibatan anggota jemaat itu juga belum dipakai secara proporsional. Dan yang kedua adalah sifat daripada gereja-gereja suku. Tidak dapat kita pungkiri bahwasanya semangat dari gereja kesukuan ini menghambat adanya keesaan gerejawi. Karena banyak sekali gereja-gereja kesukuan yang masih memiliki sifat konservatif. Sedangkan yang ketiga adalah sifat introvert ataupun tertutup. Jadi seperti yang kita ketahui, masih banyak sekali gereja-gereja di Indonesia yang memiliki sifat introvert ataupun tertutup, sehingga susah menerima pengaruh-pengaruh ataupun perubahan-perubahan dari luar. Mungkin ini sifat introvert ini terjadi karena gereja-gereja masih dipengaruhi oleh gereja kesukuan. Dan yang keempat adalah pengaruh pemikiran apa yang kuterima. Jadi banyak sekali gereja-gereja atau pemimpin gereja yang memiliki pemikiran apa yang kuterima, sehingga gereja-gereja ini lebih dahulu menuntut apa yang akan diterimanya atau keuntungan apa yang akan diterimanya pada saat dia ikut bergabung dalam mewujudkan keesaan gereja itu. Jadi ini adalah hambatan-hambatan dari dalam diri gereja. Yang kedua, hambatan dari luar diri gereja. Selain hambatan dari dalam gereja, ada beberapa hal atau hambatan yang dari luar gereja itu juga. Yang pertama adalah pengaruh pemikiran teologis. Pengaruh pemikiran teologis di sini adalah pengaruh pemikiran daripada pekabar Injil yang masih memiliki pemahaman mengenai pietisme. Karena secara teori maupun praktek dapat kita ketahui bahwasanya gerakan pietisme ini lebih memikirkan atau lebih mendukung gerakan kelompok-kelompok ataupun kurang menghargai lembaga gerejawi. Yang kedua, hambatan dari luar yang kedua adalah kerjasama dengan pekabar-pekabar Injil di luar negeri seperti itu. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya gereja-gereja pada masa pendudukan Jepang, pengaruh ataupun kerjasama antara pekabar-pekabar Injil di Indonesia dengan pekabar Injil di luar negeri sempat terputus. Tetapi hubungan itu kembali semakin erat pada saat kemerdekaan Republik Indonesia. Dan memang sudah seharusnya bahwasanya hubungan antara gereja di Indonesia dengan gereja di luar negeri itu erat atau mesra seperti itu. Tapi yang ingin ditekankan di sini bahwasanya dengan pemahaman demikian, jadi banyak gereja-gereja di Indonesia lebih mengeratkan hubungannya dengan gereja di luar negeri daripada di Indonesia sendiri, dan itu menjadi hambatan dari luar yang dipengaruhi di sini. Yang ketiga adalah hambatan wadah ekumenis lain. Ternyata selain daripada DGI tadi, ada juga wadah-wadah ekumenis yang lain yang berkembang di Indonesia pada saat itu. Dan yang menghambat adanya gerakan keesaan itu adalah
Ada ekumenis yang bersifat internasional denominasional yang secara tidak langsung wadah ini hanya mendukung ataupun menekankan keesaan pada gereja-gereja yang sekonvensi dengannya saja. Jadi demikianlah mungkin pengaruh-pengaruh atau hambatan-hambatan dari dalam dan juga dari luar gereja. Setelah kita mengetahui apa hambatan dari dalam dan dari luar gereja, tentu juga kita harus mengetahui bagaimana usaha daripada gereja itu untuk mengatasi hambatan tersebut. Karena adalah hal yang percuma apabila kita mengetahui ada hambatan tetapi kita tidak melakukan usaha penanggulangannya. Jadi dalam gereja Indonesia tersebut ada 3 hal yang dilakukan dalam usaha mengatasi hambatannya. Yang pertama, pemahaman teologis tentang keesaan. Jadi dalam usaha ini pokok yang digumuli adalah mengenai hakikat gereja. Jadi perlu dijelaskan bagaimana sebenarnya hakikat gereja yang dipahami bukan saja bersifat secara merata, tetapi juga harus dipahami secara mendalam. Dalam kaitan ini juga harus dihubungkan dengan gereja-gereja ataupun harus dihubungkan bahwasanya sudah tidak ada lagi tembok-tembok pemisah antara gereja yang satu dengan gereja yang lain, tetapi ditekankan bahwasanya setiap gereja itu telah hidup dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus, dan diikat oleh Kristus itu sendiri. Dan usaha yang kedua adalah pengusahaan langkah-langkah konkret. Usaha yang kedua ini dilakukan yaitu dengan cara mengutus utusan dari dalam gereja kita ke gereja lain dengan tujuan agar setiap gereja itu lebih mengenal gereja lain seperti itu. Dan yang kedua juga dilakukan adanya kunjungan jemaat. Apa gunanya dilakukan kunjungan gereja atau kunjungan jemaat ini? Gunanya adalah agar gereja-gereja kita sendiri dapat mengetahui seperti apa sebenarnya keadaan dari gereja lain, sehingga hal itu bisa dilakukan ataupun hal itu bisa membantu bagaimana tercapainya keesaan gereja ini. Dan yang ketiga adalah penciptaan forum komunikasi. Adapun usaha yang dilakukan di sini adalah menciptakan dan membentuk kelompok baik dalam gereja maupun dari luar gereja, yaitu membentuk komunikasi yang baik dengan gereja-gereja yang lain. Dan yang terakhir, pembahasan yang terakhir adalah masa depan gerakan ekumenis di Indonesia. Jadi setelah melalui perjalanan yang panjang, akhirnya pada tahun 1950 dihasilkan ataupun didengar kabar yang begitu membahagiakan. Karena pada saat itu telah terbentuklah DGI selaku wadah yang mengefektifkan pencapaian keesaan gereja. Jadi di sini dapat kita lihat bahwasanya masa depan daripada keesaan ini sangatlah cerah. Karena tidak dapat dipungkiri bahwasanya gereja-gereja masih banyak yang memiliki sifat yang pesimis. Tetapi di samping itu juga ada gereja-gereja yang memiliki sifat yang optimis sehingga membuahkan hasil, yaitu membentuk DGI tersebut. Dan keyakinan ini semakin kuat setelah kita melihat bahwasanya walau dalam kelemahan sekalipun, setiap gereja-gereja yang memiliki jiwa optimisme itu memadu tekad untuk mewujudkan apa yang telah dicita-citakan DGI, yakni mencapai keesaan gereja. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya masa depan gerakan ekumenis di Indonesia pada akhirnya mencapai suatu masa depan yang cerah. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, lanjut kepada saudara Yesi, ini yang terakhir. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan kali ini. Nah, saya akan memaparkan laporan baca kami sekilas tinjauan identitas buku terlampir. Nah, dasar dan tujuan keesaan tersebut. Berbicara mengenai dasar dan tujuan keesaan, ada baiknya dilihat dalam hubungan dengan perkembangan yang ada dari usaha keesaan yang satu pada yang lain. Nah, dalam hal ini ada tiga poin penting dalam mencapai satu keesaan tersebut yang dibahas secara umum, yaitu JC, CSFJ, dan DGI. Nah, dasar dan tujuan dari JC hendaknya mengusahakan kebersamaan Kristen tersebut diarahkan kepada usaha bersama dalam sebuah koordinasi tertentu untuk melindungi dan membela kedudukan dan kepentingan usaha perkabaran Injil di gereja-gereja muda terhadap pemerintahan HB pada saat itu. Nah, sedangkan tujuan daripadanya adalah melindungi dan membela kehidupan para pekerjaan badan-badan perkabaran Injil di gereja-gereja muda dan dihadapkan pada pihak pemerintahan. Dasar dan tujuan JJ sudah maju dilihat dari sudut ilmiahnya.
maka dapat dikatakan bahwa JJ telah mempunyai sikap teologis yang sudah maju pada saat ini. Nah, dasar dan tujuan CSFJ, dasar dan tujuan ini yang dianut dalam Persekutuan Mahasiswa Kristen. Dalam hal ini CSFJ sudah memperhatikan pemahaman keesaan yang mendalam adalah titik moto dari WSCF, juga mempunyai moto dan judul yang berbunyi Ut omnes unum sum, yang terambil dalam Yohanes 17 ayat 21. Pemahaman yang sedemikian yang merupakan pemahaman teologis yang sangat mendalam, karena ini bertolak dari pemahaman dan sikap teologis yang mendalam yang diupayakan tidak sekedar selaku sikap yang reaktif terhadap pihak yang lain, seperti halnya dengan JJ yang masih memperhatikan hal tersebut. Dasar dan tujuan DGI di atas telah dikemukakan bahwa terbentuknya DGI juga disemangati dan didoronggi oleh amanat yang terkandung dari moto tersebut. Nah, sikap teologis dari organisasi tersebut hanya secara konkret dan jelas nampak dalam perumusan di dalam AD dan ADDGI. Sebab itu di sana dinyatakan alasan mengapa DGI, dan ada 3 makna ataupun yang berbunyi dalam hal itu. Yang pertama adalah kesaksian kitab kudus bahwa orang-orang yang dijajah itu merupakan sidang menjadi tubuh Kristus, yang terambil dalam Efesus 1 ayat yang kedua. Tidak pengakuan iman rasuli yang merupakan gereja yang esa, kudus, dan am. Yang ketiga, panggilan Tuhan Yesus supaya semua menjadi satu, yang terambil dalam Yohanes 17 ayat 21. Dan tujuan DGI juga sebagai ialah pembentukan gereja yang esa di Indonesia. Nah, mencapai tujuan itu ada 3 poin yang perlu diperhatikan, yaitu keterbukaan, kejujuran, dan kerendahan hati. Nah, harus diakui bahwa pencapaian tujuan keesaan di Indonesia, yang ini pembentukan gereja Kristen di Indonesia, bukanlah perkara yang sangat mudah, karena keterbukaan dan kejujuran, kerendahan hati dalam pengorbanan memang gereja-gereja di DGI, terutama gereja-gereja pembentukannya sudah mengarah ke situ. Nah, hambatan pencapaian tujuan. Maka dalam usaha tujuan DGI terdapat banyak hambatan, baik dari dalam maupun dari luar. Nah, hambatan dari dalam ada yang bisa kami kategorikan, yaitu anggota jemaat belum cukup terlibat, masalah kesukuan masih berpengaruh, sikap introvert masih nampak. Nah, anggota jemaat belum cukup terlibat. Semenjak terbentuknya DGI di gereja-gereja telah menyibukkan dirinya dalam pemahaman teologisnya mengenai dasar-dasar bagian keesaan gereja, sehingga dengan itu dapat dimengerti bila banyak dokumen mengenai hal itu dihasilkan oleh gereja-gereja tersebut. Nah, maka pemahaman dasar-dasar teologis mengenai keesaan gereja dan usaha-usaha untuk mencapai bukan semata-mata merupakan urusan dan tanggung jawab pemerintahan saja, tapi keterbukaan jemaat itu haruslah berikut serta dan berikut peran dalam mengambil bagian, karena dalam pembentukan ekumenis di gereja juga gereja ini ataupun orang yang ada di dalamnya adalah memberikan diri kepada gereja yang bertujuan untuk gereja yang esa pada saat ini. Nah, masalah kesukuan masih berpengaruh. Tadi sudah dipaparkan oleh teman kita semua bagaimana perkembangan gereja-gereja yang masih berpengaruh dalam masa kesukuan tersebut. Nah, mereka masih mempunyai jiwa-jiwa yang masih pemikirannya
berholot. Tapi hal itu dikatakan bahwa dilihat dari keesaan gereja dan juga kesatuan bangsa suku dengan segala aspek kebudayaannya dan bahasa merupakan perangkat kebudayaan yang beraneka ragam rupanya sekaligus merupakan wahana perkabaran Injil. Nah, sikap introvert masih nampak. Bagaimana gereja yang mempunyai sikap yang introvert adalah suatu kenyataan bahwa masih banyak gereja-gereja di Indonesia yang bersikap introvert, bersifat tertutup dan mementingkan diri sendiri. Hal itu nampak dalam sikapnya terhadap gereja-gereja lain dan gereja tetangganya. Nah, sikap serupa ini sudah merupakan hambatan dari pencapaian tujuan keesaan itu. Titik berkaitannya dengan hal ini maka adalah suatu tantangan bagi gereja di Indonesia untuk membebaskan diri dari sikap yang introvert pada saat ini. Nah, hambatan dari luar itu pengaruh pemikiran yang teologis. Di samping adanya hambatan dari dalam diri gereja, di sini pula ada hambatan datangnya dari pihak luar dan bersifat langsung maupun tidak langsung, baik secara tegas yang dibedakan dengan hambatan dari dalam maupun yang sangat sulit dibedakan karena telah menyatukan dalam kehidupan gereja-gereja itu sendiri. Nah, contohnya yang pertama, pengaruh pemikiran teologis itu dalam sikap yang dikemukakan meskipun tanpa penjelasan apapun bahwa sikap introvert dari banyak gereja di Indonesia dipengaruhi oleh pemikiran teologis pada saat itu. Pemikiran teologis suatu hal perlu dikemukakan di sini, yakni bahwa suatu pihak DGI dan bagian-bagian banyak melakukan pekerjaan pelayanan yang duniawi dalam rangka mengungkapkan tugas panggilan gereja-gereja dalam kebersamaan dan atau keesaan dan pihak lainnya. Banyak gereja baik menjadi anggota DGI maupun yang bukan agak kurang berminat kalau tidak dapat dikatakan curiga terhadap pekerjaan ini yang serupa. Nah, usaha penanggulangan hambatan. Sehubung dengan hal itu, maka di sini akan dibicarakan pula penanggulangan hambatan yang dimaksud. Meski tidak akan diuraikan satu persatu, melainkan secara keseluruhannya pada saat ini. Nah, Indonesia dalam menanggulangi hambatan yang dimaksud adalah sehingga mencapaikan lebih dapat yang diraih. Usaha-usaha tersebut secara singkat dapat dikemukakan sebagai di bawah ini. Saya akan membacakannya. Yang pertama adalah pemahaman teologis tentang keesaan. Yang kedua, pentiadaan teboan pemisah. Yang ketiga, memantapkan hidup dalam sejarah gereja bersama. Nah, itu adalah bagaimana secara singkat yang dikemukakan. Kita masuk dalam masa depan gereja yang ekumenis di Indonesia. Pada tahun 1950, gerakan ekumenis di Indonesia telah mencapai hasil yang sangat menggembirakan karena telah dapat membentuk DGI selaku wadah yang efektif. Pencapaian keesaan gereja di Indonesia sungguh pun demikian hingga kini hasilnya mereka dalam rangka membentuk suatu gereja Kristen yang esa di Indonesia dengan mendayagunakan DGI belumlah berhasil karena bermacam hambatan seperti yang telah dikemukakan di depan. Kenyataan seperti dikemukakan terakhir menimbulkan perasaan pemisah dalam diri. Nah, dengan adanya pencapaian cita-cita yang luhur, mereka dengan menempuh arah baru yang ini mengaruhi, membangun dan mempersatukan gereja dengan kemandirian gereja di bidang teologi, daya dan dana. Demikian tugas panggilan gereja bersama. Nah, dalam sekilas tinjauan ini, dalam membaca yang dapat kami simpulkan bahwa sebuah gereja di Indonesia adalah satu kesatuan dalam Yesus Kristus. Itu dikatakan dalam gereja gerakan
Sekian dan terima kasih kami kembalikan. Oke, baik. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu untuk. Oke, kita telah mengakhiri tugas besar, ya, tugas besar saya katakan untuk menyelesaikan membaca bukunya Christopher Tono yang dia tulis tahun 1994 yang lalu. Dan ini uraian yang cukup komprehensif dalam rangka memahami gerakan ekumene di Indonesia. Dan pada catatan akhir dari bukunya ini, Chris Hartono memberikan sebuah evaluasi lah ya dalam gerakan ekumene itu. Dia menyatakan bahwa gerakan ekumene itu sejarahnya itu mengalami perjalanan yang cukup panjang. Bahkan dia melihat sejarah itu 100 tahun yang lalu, artinya sejak 1944. Tapi dalam bukunya ini tidak mungkin mencatat perjalanan sejarah itu yang 100 tahun itu. Lalu dia mencatat hanya 40 tahun belakangan, artinya sejak 1944. Dia mulai dari hadirnya JZ itu, Zending Konsulat 1906, hingga menghantar lahirnya NIZB, Nederlandse Indische Zendingbond, ya. Itu persekutuan lembaga-lembaga PI yang datang ke Indonesia. Sampai ke sanalah penelitian yang dia lakukan gerakan ekumene itu. Dan dia menyatakan bahwa dalam melihat evaluasi itu dia tidak bisa lepaskan dari bagaimana dasar-dasar penetapan sending-sending yang datang ke Indonesia. Maka dia mulai dari dasar dan tujuan keesan itu, mulai dari JSPJ sampai kepada lahirnya DBI. Dia merubah mindset para warga Kristen yang melihat bagaimana pergerakan keesan itu harus diletakkan pada dasar dan tujuan yang baik. Sehingga gerakan ekumene itu tidaklah liar, tetapi gerakan ekumene itu benar-benar memiliki dasar teologis, misiologis, dan kitab suci yang mendasari kegerakan itu. Itu yang dia lihat dalam bagian yang pertama. Lalu yang dievaluasinya dalam bagian yang kedua ialah melihat kegerakan itu yang penuh dengan rintangan dan penuh dengan hambatan. Dia secara jujur menyampaikan ada banyak rintangan dan hambatan dalam rangka pencapaian gerakan keesan itu. Makanya bagian yang kedua dia jelaskan bagian pencapaian keesan itu memiliki dinamika hambatan dan rintangan. Dia mulai dari hambatan dari dalam. Ada banyak hambatan dari dalam yang dia lihat sepanjang sejarah gerakan ekumene itu. Yang pertama yang dilihat dari gerakan itu yang paling banyak ialah jemaat belum cukup terlibat. Artinya kegerakan itu masih milik kalangan birokrat, milik pendeta, milik orang-orang awam yang memberi hati, seperti Gunung Mulyadi, Harahap, ya, Rumamdi, kemudian sekelompok kumpulan-kumpulan Kristen, dan itu belum milik warga jemaat secara menyeluruh. Itu yang dia lihat. Makanya gerakan itu masih bersifat sektoral, marginal, ya, sektarian. Jadi belum menjadi milik secara keseluruhan umat Kristen di Indonesia. Itu hambatan yang mendalam yang dia lihat dari dalamnya. Kemudian hambatan yang dari dalam itu ialah masih kuatnya kesukuan. Jadi gereja-gereja suku, gereja-gereja suku itu masih mengedepankan sukunya. AKBP, Gemis misalnya, Toraja, Ambon, Papua,
lalu China, Tionghoa, itu yang menonjol. Jadi belum menunjukkan semangat ekumene yang bersama. Nah, jadi ini sehingga ini yang sangat berpengaruh. Makanya beberapa kali digelontorkan GKYE, Gereja Kristen yang Esa, tidak bisa. Karena dengan adanya nanti GKYE maka lunturlah semua gereja-gereja suku. Lebur, hilang. Maka tidak ada lagi nanti HKBP, GKPI, GKPS, GEMIT, GPM, GTM, nggak ada lagi, hilang. Menjadi sebuah gereja Kristen yang Esa. Nah, ini akhirnya gerakan GKYE itu gagal. Kesatuan organisasi gagal. Maka dicoba dicapai kesatuan iman, itu pun gagal. Karena gereja-gereja yang masuk ke dalam gerakan ekumene ini bukanlah satu denominasi. Bermacam-macam denominasi yang memiliki ajaran yang berbeda-beda. Nah, ini yang kita lihat, faktor kesukuan. Lalu bagian yang ketiga dalam faktor internal ini dari dalam ialah introvert. Introvert ini kan tidak terbuka, mereka tertutup. Nanti kalau datang gereja lain, suku lain, mereka menganggap suku lain itu ancaman. Jadi bukan sahabat, walaupun sama-sama Kristen. Orang Papua melihat Ambon itu musuh, orang Ambon melihat Batak itu juga musuh, kira-kira begitu ya. Sehingga gerakan keesaan itu tidak menyatu. Karena tadi masih kuat tirani tembok pemisah, masih introvert, mengurung diri, masih seperti tanda petik katak dalam tempurung, masih menganggap dirinya paling hebat. Saya gurus, saya bishop, saya ketua sinode. Jadi tidak menjadi sebuah gerakan yang merakyat membawa. Lalu ada pemikiran yang apa yang kuterima. Begini maksudnya. Ketika dia masuk ke gerakan di GI, dia pikir dia akan mendapatkan sesuatu dari gerakan ini. Lalu apa yang saya terima kalau masuk ke gerakan ini? Kalau saya misalnya di GKPA masuk di GI atau PGI sekarang, apa yang saya terima? Mungkin bayangan mereka akan dapat uang, suntikan dana ke gerejanya, atau mendapatkan program-program yang luas. Dan ini menghambat gerakan ekumene. Karena gerakan ekumene ini kan tidak apa yang saya dapatkan dari gerakan ini, tapi apa yang bisa saya berikan kepada gerakan ini. Nah, ini yang menjadi hambatan secara internal. Lalu secara eksternal, ini yang digambarkan oleh Chris Hartono adalah pengaruh dari pemikiran teologis. Nah, pemikiran teologis ini maksudnya kan sikap yang selalu kita terima, pemikiran teologis yang kita terima dari teolog-teolog barat atau penginjil-penginjil barat yang datang ke kita, itu berbanding terbalik dengan apa yang kita rasakan di lapangan. Karena mereka datang dengan membawa budaya masing-masing. Mereka membawa pengajaran Kristen yang baru bagi kita. Karena di Indonesia sudah ada agama lokal. Kalau kala itu mereka sebut dengan primitif atau indigenous people, seperti palbegu gitu ya, animisme. Karena sebenarnya kita bukanlah animisme, tapi kita memuji Tuhan dengan budaya kita. Dengan adanya itu maka pemikiran teologis ini bercampur. Di Islam, kalau kalian sudah pernah belajar filsafat Timur dulu, ada filsafat Islam bercorak jauh. Jadi Islam itu tidak mengubah budaya. Itu makanya di Jawa ada kejawen. Jadi mereka Islam, tetapi keislamannya bercorak budaya Jawa. Mereka tidak menolak Islam dalam budaya, dan budaya menerima Islam dalam budaya mereka, budaya Jawa. Ada kejawen itu. Kita di Batak tidak
tidak ada filsafat Kristen bercorak Batak atau bercorak budaya lokal bercorak Jawa. Di Batak secara khususnya setelah kita Kristen menolak budaya kita sendiri, menolak permalin, menolak pemena, menolak agama-agama lokal. Sehingga orang Kristen itu menjadi sebuah budaya baru, sebuah kelompok baru di tengah-tengah komunitas yang sudah menahun atau di tengah-tengah komunitas yang sudah lama, yaitu kebudayaan kita. Sehingga pemikiran teologis ini juga mempengaruhi gerakan ekumene. Ketika kita bertemu di lembaga ekumene, kita berpikir, wah nanti teologi mereka ini beda dengan teologi kami. Teologi mereka ini, ajaran mereka ini beda dengan kami. Nah, ini menghambat gerakan ekumene. Nah itu pemikiran teologis. Lalu dia jelaskan lagi yang berikut dari faktor eksternal ialah pengaruh hubungan dengan luar negeri. Nah, pengaruh hubungan dengan luar negeri ini maksudnya begini. Dulu kita ini kan dari lembaga-lembaga sending Eropa datang ke Indonesia, lalu mereka berhasil mendirikan gereja. Lahirlah gereja kita, gereja lokal. Tetapi lama kelamaan seharusnya kan lembaga sending ini harus mampu memandirikan gereja kita. Jangan tergantung terus. Tetapi kenyataannya kita tergantung terus. Gitu. Lembaga sending ini masih memiliki power dari negaranya. Misalnya RMG, Rhein Mission Gesellschaft. Walau HKBP sudah ada kala itu, tapi kan mereka masih menstir HKBP. Itu makanya ada istilah Evorus. Evorus itu kan di Jerman itu superintendent atau setara pareses. Maka mereka beri jabatan Evorus di Indonesia. Karena kepalanya di Jerman, bosnya di Jerman. Jadi Evorus itu bawahan, setara dengan superintendent atau pareses. Di Jerman itu ada pareses yang dipimpin oleh Evorus. Seharusnya kan orang RMG memandirikan kita dengan memberi jabatan bukan Evorus lagi, harus bishop. Bishop itu pimpinan gereja. Jadi ini akhirnya tidak memandirikan teologi, tidak memandirikan dana, tidak memandirikan daya. Sehingga gerakan ekumene kita pun sulit. Karena tadi kemandirian teologi kita tidak jelas. Kemandirian daya kita tidak jelas. Kita berhubungan dengan gereja-gereja lain, mereka pun sama, baik di timur, baik di barat ini, yang sama-sama lahir dari gereja-gereja misi, pun tidak mengerti organisasi-organisasi gereja. Coba misalnya, ada yang Calvinis di kita, di barat ini, di BKP misalnya, memakai sistem gereja episkopal sinodal, presbiteral sinodal. Nah kalau kita memakai presbiteral sinodal, maka yang berkuasa sebenarnya kan majelis. Jadi pendeta itu hanyalah tugasnya rohaniawan, berkhotbah, mengunjungi jemaat. Tapi yang menata organisasi itu awam. Jadi maka dia majelisnya periodik, tidak seumur hidup. Itu penatua. Itu gereja Calvinis. Tapi gereja Calvinis di timur, pendeta pun jadi pemimpin, episkopal juga. Sistem gerejanya presbiterial, tapi dalam praktik sehari-hari dia episkopal. Dia mengutus pendeta ke jemaat. Kalau sinode mengutus pendeta ke jemaat itu episkopal, karena dia pastor sending. Tapi kalau presbiteral sinodal bukan pastor sending, tapi calling pastor. Jemaat yang memanggil pendeta. Jadi bukan sinode. Nah, kalau di GBKP kan masih pastor sending ya. Masih ketua moderamen yang memutus pendeta ke jemaat A, B, jemaat C kan, melalui SK. Itu episkopal. Kalau dia murni Calvinis, dia harus pastor
polling. Mereka menyelenggarakan seleksi pengiriman pendeta di jemaat itu. Dan ini tidak ada hubungannya dengan ketua moderator. Itu di GKI seperti itu. Jadi jemaat itu yang memanggil pendeta, dibuat sayembara pengumuman, diterima calon pendeta, lalu setelah itu ditahbis pendeta oleh jemaat itu. Diundang nanti itu sinode menahbiskan. Gitu caranya. Kalau kita kan enggak. Diterima calon pendeta, lalu nanti diajari, ditahbis bersama kan oleh sinode. Nah, itu episkopal sinodal. Sebaliknya gereja-gereja Lutheran yang mengaku episkopal sinodal mengaku episkopal. Kalau dia episkopal tidak ada presbiterial, tidak ada majelisnya. Langsung pimpinan pusat seperti uskup paus gitu. Tidak ada majelis. Di Katolik kan tidak ada sidang majelis wilayah, sidang majelis ini tidak ada kan. Langsung surat ensiklik dari paus ke kardinal ke uskup kemana, paroki itu garis top down. Tapi ternyata gereja-gereja Lutheran ini ada majelis pusatnya, ada majelis distriknya, ada majelis jemaatnya kan. Itu Calvinis. Itu aneh lagi. Bahkan Lutheran ini ya paling aneh, membuat tahbisan sintuanya seumur hidup. Itu bagi konfesi Lutheran nggak ada yang seperti itu, apalagi Calvinis nggak ada. Jadi nggak ada yang seumur hidup karena majelis itu periodik. Nah ini tadi pemikiran teologis yang berbeda-beda. Akhirnya ini hambatan. Nah kemudian ini pengaruh hubungan luar negeri tadi ya. Yang ketiga pengaruh wadah ekumenis lain. Nah, hampir sama tadi. Misalnya WCC, LWF misalnya. Sekarang ini mulailah mereka sadar bahwa gereja-gereja yang lahir dari lembaga misi itu sudah harus dilepas. Karena baik WCC atau LWF atau UIM sekarang sudah mulai kehabisan dana. Tidak banyak lagi dananya. Karena di Eropa ada kecenderungan orang sekarang ateis. Tidak mau lagi beragama. Kalau beragama kan dipotong gajinya 10% oleh negara. Baru negara setor dananya ke gereja-gereja kan. Lalu mereka tidak punya agama supaya jangan dipotong. Lalu yang 10% itu setahun digabung bisa jalan-jalan ke luar negeri. Tamasya. Jadi kalau tidak beragama bisa tamasya, kalau beragama dia nggak bisa tamasya. Maka banyak mereka yang ateis, pilih tak beragama. Nah sekarang gereja-gereja karena banyak yang tidak lagi beragama kan dana gereja kan sedikit. Lalu bantuan-bantuannya ke gereja-gereja di kita ini enggak lagi sedikit. Maka gereja-gereja sekarang mulailah menciptakan usaha-usaha. Maka ada gereja yang buka kebun sawit, ada gereja yang buka toko, ada gereja yang buka entertain, pelatihan entertain. Kita juga sudah membuat UKK itu kan. Nanti kalian juga masuk ke sana. Ini kan dalam rangka menghadapi perubahan. Nah ini membuat gerakan ekumene bisa, kala itu bisa mandek. Karena ya gereja-gereja itu tadi yang sebagai donor itu menjadi penghambat juga. Kalau kalian pergi ke sana maka kami tidak berikan ini. Kalau pergi ke sana berikan ini. Ya ini gereja-gereja komunis lain itu. Makanya tidak bisa dia misalnya gereja di BKP meminta bantuan ke LWF, tidak bisa. Sebaliknya gereja GKPPD misalnya minta bantuan ke gereja-gereja aliran Calvinis, WRC misalnya, tidak bisa. Karena mereka lihat nanti ini gereja aliran apa. Jadi begitu apanya. Sehingga ekumene ini terhambat karena jenis-jenis denominasi, doktrin-doktrin yang ada di dalamnya. Ini hubungan ekumenis gereja lainnya atau pengaruh wadah ekumene lain. Kemudian Chris Hartono membuat pengaruh tantangan bersama. Jadi sebenarnya menurut Hartono ini bukan tantangan sektarian kelompok sendiri-sendiri, tapi kelompok bersama menjadi tantangan gerakan ekumene di Indonesia secara bersama. Nah supaya dengan demikian maka dia masuk ke bagian yang kedua, ialah bagaimana usaha mengatasi hambatan itu. Dia membuat beberapa usaha
Pertama dia katakan harus ada pemahaman teologis tentang keesaan. Makanya DGI kala itu berupaya terus memberikan sosialisasi seminar-seminar soal keesaan itu. Walau tidak bisa tercapai keesaan organisasi dan keesaan iman, maka akhirnya diputuskanlah 5 dokumen keesaan itu. Kita sudah bahas kemarin itu, apa itu 5 dokumen keesaan itu. Dan itulah yang terus dicapai, diarahkan atau disosialisasi kepada seluruh gereja-gereja okumene, supaya gerakan okumene itu semakin menyatu. Jadi tidak ada lagi tirani. Kalau ada tadi piagam saling mengakui, saling menghargai, kalau sudah dibaptis di gereja Katolik diterima di Protestan, dibaptis di gereja Protestan diterima di gereja Pentakosta atau GBI misalnya. Ini dalam rangka kita melihat oh ternyata sama gitu. Tidak ada beda. Kalau saya dibaptis di sini ternyata diakui oleh gereja lain. Kalau saya sini di sini diakui gereja lain. Kalau saya sudah krisma diakui gereja lain. Kalau saya sudah menikah di sini diakui gereja lain. Sehingga tidak ada lagi pembatas. Dulu kalau kita menikah dengan Katolik oleh Protestan kita dikeluarkan. Sebaliknya kalau orang Katolik menikah ke Protestan oleh orang Katolik kita dikeluarkan dari gereja. Sekarang tidak lagi. Kalau kita menikah di Katolik, ya diakui oleh Protestan. Kita menikah di Protestan, diakui oleh Katolik. Itu dia. Sehingga tidak ada lagi tirani. Jadi tembok itu dibongkar, dihancurkan. Supaya apa? Supaya gerakan ekumene itu bisa menyatu sampai ke akar rumput. Walau sampai sekarang belum tuntas ini. Kalau dibaptis di kita, datang gereja-gereja Pentakosta itu masih membaptis kita. Katanya karena kita dulu dipercik sedikit kan airnya. Jadi yang sah itu harus banyak, tenggelam. Nah itu, jadi ditenggelamkan. Maka katanya kau harus dibaptis lagi, kau belum basah semua, masih basah kepalamu katanya. Supaya sah. Gitu. Sehingga dia menyarankan dibaptis dan tidak tergoda. Karena tadi iman kita tidak mendalam gitu ya. Tidak memahami dokumen keesaan ini. Maka perlulah teologi keesaan ini dikerjakan. Itulah usaha supaya gerakan keesaan itu tercapai. Kedua, ini peniadaan tembok-tembok pemisah. Jadi tidak ada lagi HKBP, tidak ada lagi KPS, tidak ada lagi GEMI, tidak ada lagi GEP Sultra, tidak ada lagi KPAU. Semua adalah orang Kristen. Sehingga lahirlah lagu "Ku tak pandang kau dari gereja mana", gitu ya. "Ku tak pandang kau dari gereja mana". Tapi hati-hati juga menyanyikan lagu itu, karena lagu itu sebenarnya adalah hasil dari gereja-gereja karismatik itu. Dan itu berbahaya kepada teologi gereja-gereja arus utama. "Ku tak pandang kau dari gereja mana", katanya kan. Yang penting bersatu dalam Tuhan. Oh, belum tahu lagunya itu ya? Belum tahu ya? Tahu ya? Itu gereja, itu yang melahirkan itu adalah gereja-gereja karismatik. "Ku tak pandang kau dari gereja mana". Sehingga kalaupun datang semua orang ke gereja mereka, tak perlu bawa ketakutanmu, sama itu di sana. Nah, kalau di gerakan ekumene dulu enggak, masih dilihat. Makanya di gereja karismatik itu tak persoalan bagaimana pakaianmu, bagaimana caramu datang, tak persoalan. Lalu bagaimana cara pendeta mau berkhotbah, tak persoalan. Nah itu. Ini yang kita lihat dari dari hambatan usaha-usaha yang dilakukan oleh gereja ekumene kala itu. Lalu apalagi setelah ada teologi keesaan, lalu dia membuang batas. Lalu yang dikerjakan ialah ini memantapkan hidup dalam sejarah bersama. Jadi memang memantapkan hidup dalam sejarah bersama ini, makanya dulu DGI membuat, kalian mungkin belum lahir itu, penyuluhan ke seluruh desa-desa. Jadi PGI mengutus tenaga-tenaga motivator ke desa-desa. Nah, sekarang nggak ada lagi itu. Jadi dari PGI mengutus misalnya dari bagian timur utus ke barat,
dari bagian barat utus ke timur. Maka banyak dulu motivator-motivator ke desa-desa oleh PGI. Nah ini supaya apa? Supaya ada kegiatan kebersamaan tadi ini, memantapkan hidup dalam kebersamaan. Kita sama, satu. Dia tidak ada perbedaan yang timur dan barat, barat dan timur sama-sama. Itulah yang dikerjakan oleh DGI kala itu dalam rangka bagaimana mengatasi hambatan rintangan baik internal dan eksternal. Lalu Kris Hartono juga menyampaikan apa yang menjadi langkah konkret. Sehingga yang tadi teori tadi, yang 3 teori itu memantapkan, mensosialisasi keesaan, lalu menghancurkan tembok-tembok dan memantapkan hidup bersama, dibuatlah langkah konkret, yaitu peningkatan pertukaran personel gerejawi. Jadi semua dulu ada tukar personel gereja dari GBKP misalnya ke GKPS, dari GKPA misalnya ke HKI, atau dari sini ke Papua ada pertukaran pelayan. Itu makanya dulu GKPA menerima pendeta dari GKPS. Di awal-awal GKPA itu mandiri. Dan itu dilanjutkan sekarang. Ada pendeta GKPS yang diutus ke GKPA melayani. Dan tahun ini mereka sudah habis masa pelayanannya dan akan kembali nanti ke GKPS. Saya kurang tahu apakah dilanjutkan lagi. Nah seharusnya ini teruskan. Kalau HKBP misalnya utus ke GKPM misalnya, atau GKPI nanti mengutus ke GKPPD tenaga pelayannya, supaya merasa gereja kita ini sama. Tapi biasanya banyak faktor yang tidak menjadikan itu sebuah program yang keesaannya. Nanti kalau saya diutus ke sana ke GKPA, sedikitnya gaji di sana, kira-kira gitu ya. Kalau di GKPS atau di GKPI banyak gaji, kira-kira begitu ya. Nah, jadi sebenarnya tidak. Nanti kan ada MOU-nya soal penggajian diatur lah. Jangan sempat nanti dia dari gereja GKPS pindah ke GKPA, melayani GKPA dia jadi miskin misalnya. Enggak. Tapi tidak mungkin jadi kaya juga kan. Tapi adalah asas kemanusiaan. Berapa di GKPS dia terima, ya GKPA harus sanggupi. Nah itu contoh ya. Ini pertukaran pelayan. Tapi ini sekarang udah jarang. Tapi dulu ini ada. Kemudian ialah peningkatan kunjungan antar gereja. Nah makanya dulu datang dari Indonesia Timur ke Indonesia Barat mengunjungi gereja-gereja kita. Biayanya itu besar dulu. Lalu setelah itu terinspirasilah gereja-gereja kota datang ke desa, desa ke kota, pertukaran mengunjungi jemaat. Sekarang itu sudah hilang, gak ada lagi. Gak tahu di gereja-gereja kalian, masih ada perkunjungan gereja ini. Gak ada lagi ya mungkin ya. Itu sama, kami pun di GKPA gak ada lagi. Perkunjungan gak ada lagi. Tapi dulu ini dalam rangka membangun keesaan. Dibuatlah perkunjungan antar gereja. Kemudian yang ada sekarang ini ialah yang sisa sekarang ya pertukaran mimbar. Jadi pada nanti ulang tahun PGI 25 Mei itu dibuatlah pertukaran mimbar. Jadi pendeta GBI bisa berkhotbah di gereja kita berkhotbah di gereja GKP, GPP atau dimanapun. Nanti diatur oleh pengurus PGI kita berkhotbah. Baik yang di denominasi A ke denominasi B gitu ya. Pokoknya yang tergabung dalam anggota PGI itu bisa ditukar. Tapi kadang-kadang ada kendala. HKBP tidak mau menerima dari Pentakosta atau GBI kan. Takut nanti pendetanya khotbah jalan-jalan kan. Karena kalau jalan-jalan enggak muat mimbarnya itu gitu. Karena kan sudah dikurung gini kan. Sudah dikurung. Enggak bisa jalan-jalan. Kamu harus di sini aja terus sampai habis gitu. Mimbar mereka kan di GBI enggak ada mimbar. Mimbarnya semua gitu kan. Jalan. Karena teologi kita beda. Teologi kita kan Allah hadir di altar kan. Makanya diundang di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi kan di situ. Maka ruang Maha Kudus di altar. Di tempat kehadiran Allah itu di altar. Maka altar itu dulu jangan diinjak-injak oleh siapapun, termasuk anak-anak, jangan lari-lari sana. Karena di sanalah hadir Allah. Maka di sana ditanamlah Alkitab di bawah kan. Kalau MBO ya, minyak pembetulan kan ada di situ ditanam Alkitab, agenda hukum gereja, nama-nama jemaat kan ditanam itu di sana. Supaya
Saya berdiri atas firman-Nya. Itu teologinya kan. Setiap orang yang berdiri di situ jangan berkata bohong. Termasuk warta jemaat, termasuk pengkhotbah, termasuk pendoa syafaat. Setiap berdiri di altar jangan berkata bohong. Harus berkata atas firman Tuhan. Saya berdiri atas firman. Itu gereja kita. Di gereja-gereja Pentakosta GBI nggak ada itu, nggak ada tanam-tanam Alkitab di bawah, karena mereka buat gerejanya di mall kan. Apa yang mau dikorek? Nggak bisa kan. Gerejanya di rumah-rumah kan nggak bisa. Maka mimbar mereka jalan-jalan, karena konsep mereka Allah, kehadiran Allah di gereja mereka tidak di altar. Kehadiran Allah di gereja-gereja mereka adalah di mana-mana. Maka dia bisa jalan-jalan. Coba di depan itu apa yang kelihatan? Slide kan? Kan slide-nya di situ. Atau gambar-gambar kan? Atau dibuka di situ. Jadi altar mereka itu ialah LCD kan? Jadi bagaimana Tuhan hadir di situ? Yang hadir di situ ya gambar-gambar kan? Jadi Tuhan tidak hadir di situ. Yang hadir di situ kan penari latar, gini-gini kan? Atau song leader, worship leader kan? Lalu makanya pengkhotbah mimbarnya bebas semana-mana. Nah itu kalau pertukaran mimbar, memang akhirnya jadi begini, pertukaran GBI ke GBI nantinya harus utama itu jadinya. Tapi itu mungkin kan proses. Itu pertukaran mimbar, bukan lagi perkunjungan gereja sebenarnya. Lalu ini penciptaan forum komunikasi, ya itu sudah ada forum komunikasi. Kemudian ini menyusun buku sejarah baru. Nah makanya dulu T.H. van den N, kalau kalian dengar T.H. van den N, menulis buku Ragi Cerita 1, Ragi Cerita 2, baru benih yang tumbuh sampai berapa itu? Jilid 12 ya, benih yang tumbuh. Itu dalam rangka menyusun sejarah gereja yang ada di Indonesia. Nah sekarang baru terbit kamus umum gereja kan yang tebal itu kan. Udah beli itu? Belum ya? Yang warna seperti ini. Logo STT ini. Warna maron ya. Kamus umum sejarah gereja, kamus gereja-gereja ya. Itu dalam rangka penyatuan terminologi atau common word soal gereja-gereja. Nanti lihatlah itu. Baru nanti kita sedang menjajaki sebenarnya membuat ensiklopedia gereja-gereja di Indonesia. Di sebuah ensiklopedia. Tapi ini kan lama. Dan memang setelah T.H. van den N kembali ke Belanda, tak ada lagi tenaga ahli yang menulis sejarah gereja-gereja di Indonesia. Kami sekarang masih membentuk forum ya, forum sejarawan gereja Indonesia. Maka kami setiap bulan mengadakan pertemuan rutin membahas sejarah gereja-gereja di Indonesia. Tadi malam kami membahas sejarah gereja di GKJ Mojowarno. Jadi lahirnya gereja di sana bukan karena khotbah. Orang Kristen pertama itu Kiai Indrawan itu adalah karena hanya mendengar. Jadi pendeta Johannes Kroit itu mendengar dia datang, atau dia berjumpa dengan tukang buru babi di hutan, dia mendengar cerita, lalu Kiai ini bertobat. Jadi bukan karena berkhotbah, tapi karena mendengar. Dialog, karena orang Jawa suka dialog. Dengan dialog terjadi pertobatan. Lalu saya tanya tadi malam, apakah itu masih dikerjakan sampai sekarang? Menjadi strategi misi. Mereka katakan iya, masih ada perkunjungan jemaat. Dalam bahasa Jawa namanya petweni atau tweni itu kunjungan rumah tangga. Kita dulu ada namanya sel sorge. Sel sorge itu bahasa Belanda. Sel pribadi, sorg itu memberi penyuluhan. Jadi sorge ialah pelayanan pribadi, keluarga. Karena khotbah itu kan kayak menyiram air dari jauh. Belum tentu semua botol penuh. Tapi sorge itu mengisi penuh ke dalam. Sehingga kunjungan rumah tangga itu
memenuhi kekurangan relung-relung roh-roh jemaat yang belum penuh kunjungan jemaat. Ini sekarang dilupakan oleh kita. Oleh gereja-gereja sekarang sel sorge ini sudah dilupakan. Di Jawa itu masih ada tadi P20 itu. Jadi kunjungan rumah tangga. Bahkan sebenarnya kunjungan rumah tangga inilah sebenarnya kekuatan kita untuk melayani jemaat. Mudah-mudahan nanti kalian tertarik untuk itu. Membuat kunjungan rumah tangga sel sorge. Nah inilah yang dikerjakan, menyusun buku sejarah baru, kemudian meninjau kembali hubungan gereja-gereja luar negeri, hubungan itu. Apa yang disebut dengan meninjau kembali? Karena hubungan tadi saya katakan kita tanda petik tidak dimandirikan oleh gereja-gereja donor itu. Mereka senang kita tergantung kepada mereka terus. Nah, seharusnya sekarang gereja harus mulai sadar, janganlah tergantung ke mereka terus, tapi mandirilah. Gitu ya. Dan terakhir, ini sudah mau ibadah ya. Masa depan gerakan ekumene. Pada waktu itu tahun 1984, Kris Hartono menginginkan gerakan ekumene itu maju terus, bertumbuh pesat. Jangan berhenti. Karena apa? Karena masih banyak peluang. Gereja-gereja Indonesia masih banyak peluang untuk bertumbuh. Semakin mengembangkan jiwa ekumenis ini. Itulah yang kita lihat dari buku Kris Hartono ini. Ini sudah tamat kita baca. Semoga ini bermanfaat bagi kalian untuk memahami bagaimana sejarah kegerakan ekumene di Indonesia. Dan nanti kalau kalian ingin membaca sejarah kegerakan ekumene di seluruh dunia, bacalah buku Gereja Ekumene Dunia. Itu Gereja Ekumene Dunia yang sudah saya sebut di silabus, bacalah itu. Nanti akan dia jelaskan lebih dalam gerakan ekumene dunia itu di buku ini. Demikianlah berakhirlah laporan baca kita satu semester ini. Kita akan ketemu minggu depan untuk laporan kelompok. Ya, silakan siapa yang mau menutup dengan doa. Mari satukan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu di pagi hari ini, sehingga Tuhan kami bisa bertumbuh di tempat ini tanpa kekurangan satu hal apapun. Engkau sudah menutup fokus tembok-tembok ini Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami juga berdoa kepada Bapak dosen. Engkau telah memberkati kesehatannya, Engkau juga memberkati perekonomiannya dan keluarga Bapak. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan yang begitu besar dan nyata dalam hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa kepada teman kami yang mengalami sakit. Engkau berkati obat yang mengalami saya Tuhan, kuasa yang Engkau berkati oleh saya Tuhan. Sementara kami juga ibadah di tempat ini, Engkau juga memberkati peribadahan itu. Engkau tutup bungkus tembok-tembok itu dengan kuasa. Kami percaya Bapa bahwa kuasa-Mu yang begitu besar ini. Tuhan, hari ini kami juga akan merancak dari tempat ini, meninggalkan di tempat ini Bapa. Kami percaya Tuhan, tidak ada potensi setan yang Engkau yang memberkati, Engkau juga yang selalu memberikan penyertaan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk doa melalui Yesus. Oke, selamat beribadah.